Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Hanifa dari kelas PM 2024D dengan NIM 3 digit terakhir 074. Di sini saya akan membuktikan contoh 2 dari pembuktian tak langsung dan hubungan segitiga. Nah, contoh 2 ini diketahui bahwa segitiga ABC siku-siku di A dengan garis berat AD tegak lurus BC. Kita diminta untuk membuktikan bahwa segitiga ABC adalah segitiga yang sama kaki. Contoh 2 ini bisa kita buktikan melalui bukti langsung maupun bukti tak langsung. Nah, untuk sekarang kita buktikan dulu melalui bukti langsung. Di sini dapat dilihat ada segitiga ABC, siku-siku di A dengan garis berat AD tegak lurus BC. Nah, kita mengetahui definisi dari garis berat itu adalah garis yang membagi sisi di depannya sama panjang. Maka BD itu sama panjang dengan CD. Oke, langkah pertama di sini kita tulis dahulu yang diketahui. Gitu ya, segitiga ABC, siku-siku di A dengan garis berat AD tegak lurus BC. Ini berdasarkan yang diketahui. Nah, karena AD tegak lurus BC, maka kita bisa menyatakan bahwa sudut ADC dan sudut ADB itu adalah sudut siku-siku berdasarkan definisi ketegaklurusan. Jadi di sini sudut ADC dan sudut ADB siku-siku berdasarkan definisi ketegaklurusan. Nah, karena sudut ADC dan sudut ADB ini siku-siku, kita bisa mengetahui bahwa segitiga ADC dan segitiga ADB itu juga siku-siku berdasarkan definisi segitiga siku-siku. Ini ada segitiga ADC ini dan segitiga ADB itu siku berdasarkan definisi segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwa setiap ruas garis pasti akan kongruen dengan dirinya sendiri. Nah, di sini kita lihat bahwa AD itu kongruen dengan AD. AD kongruen dengan AD. Ini refleksi. Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwa definisi dari garis berat tadi adalah garis yang membagi sisi di hadapannya sama panjang. Artinya AD membagi BC itu sama panjang. Artinya BD itu sama panjang dengan CD. Nah, jadi dapat kita tulis di sini DB sama dengan DC. Ini berdasarkan definisi garis berat tadi. Definisi garis berat. Nah, selanjutnya karena DC ini sama dengan DB, artinya DC kongruen dengan DB. Itu berdasarkan definisi kongruensi. DB kongruen dengan DC itu
berdasarkan definisi kongruensi. Nah, selanjutnya karena di sini kita lihat tadi AD kongruen AD, artinya di sini kongruen, kita bisa lihat bahwa ada sisi, sudut sisi, dan sisi sudut sisi pada ADC dan sisi sudut sisi pada ADB itu berkesesuaian. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga ADC dan segitiga ADB itu adalah kongruen. Jadi segitiga ADC kongruen dengan segitiga ADB itu berdasarkan teorema sisi sudut sisi. Nah, selanjutnya karena pada segitiga yang kongruen itu artinya sisi-sisi yang berkesesuaian juga kongruen, maka kita bisa menyatakan bahwa AC ini kongruen dengan AB karena AC dengan AB ini berkesesuaian. AC kongruen dengan AB ini berdasarkan definisi kongruensi. Nah, selanjutnya berdasarkan definisi segitiga sama kaki, yaitu ada dua garis yang sama panjang, maka segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki. Karena di sini bisa kita lihat bahwa AC dan AB itu sama panjang. Segitiga, kita simpulkan bahwa segitiga ABC itu sama kaki. Jadi tadi yang akan kita buktikan pada contoh 2 yaitu segitiga ABC adalah sama kaki. Di sini terbukti. Nah, sekarang kita lakukan dengan pembuktian tak langsung. Di sini kita masih sama, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu segitiga ABC segitiga DA dengan garis berat AD tegak lurus BC diketahui. Nah, karena ini pembuktian tak langsung, maka kita lakukan pengandaian. Di sini kan kita diminta untuk membuktikan bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga yang sama kaki. Maka di sini kita andaikan bahwa segitiga ABC ini tidak sama kaki. Jadi andai segitiga ABC tidak sama kaki. Ini pengandaian. Nah, karena segitiga ABC ini tidak sama kaki, berarti kita tahu bahwa AB ini tidak kongruen dengan AC. Ini berdasarkan dengan definisi segitiga tak sama kaki. Jadi AB tidak kongruen dengan AC. Ini berdasarkan definisi segitiga tak sama kaki. Nah, selanjutnya, karena kita tahu garis berat AD ini tegak lurus BC, maka kita dapat menyimpulkan bahwa AD ini adalah garis sumbu dari BC. Mengapa? Karena berdasarkan definisi garis sumbu ini membagi garis BC di titik tengah dan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Jadi dapat saya tuliskan AD garis sumbu BC. Ini berdasarkan dengan definisi garis sumbu.
Selanjutnya, berdasarkan definisi berjarak sama yang bunyinya dua titik berjarak sama dengan titik ketiga jika kedua titik itu sama jauhnya dari titik ketiga tersebut. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa AB itu berjarak sama dengan AC. Jadi dapat kita tuliskan AB itu sama dengan AC. Ini berdasarkan definisi berjarak sama. Nah, karena AB sama dengan AC, kita dapat menuliskan bahwa AB ini kongruen dengan AC berdasarkan definisi kongruensi. AB kongruen dengan AC berdasarkan definisi kongruensi. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ini AB kongruen dengan AC ini kontradiksi dengan AB tidak kongruen dengan AC. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengandaian salah. Nah, karena pengandaian salah, maka ini yang kita buktikan tadi, maka segitiga ABC adalah sama kaki. Ini tadi kontradiksi ya. Ini dapat kita tuliskan bahwa ini kontradiksi dengan AB tidak kongruen dengan AC. Begitu. Demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.